Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara, setelah ditegur oleh Tuhan Yesus melalui 3 perumpamaan sebelumnya, orang-orang Farisi ini berada dalam kondisi bokamguan, saudara. Mereka merasa diri mereka terzolimi. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan serangan balik. Kali ini mereka tidak berani menghadapi Tuhan Yesus sendiri. Namun mereka mengirimkan murid-muridnya untuk bergabung dengan kelompok orang-orang Herodian. Mereka memasang jebakan Batman dengan memuji Tuhan Yesus yang mengatakan seperti ini, "Guru, kami tahu engkau itu adalah orang yang jujur. Dan engkau juga adalah seorang yang mengajarkan kebenaran dan jalan Allah. Engkau bukan seorang oportunis dan engkau tidak mencari muka." Saudara, seolah-olah pujian ini benar-benar sebagai sebuah pengakuan dari hati mereka. Secara tidak langsung, mereka mengakui bahwa Yesus adalah orang yang tulus, orang yang setia pada kebenaran, orang yang tidak mencari keuntungan diri sendiri atau oportunis, dan dia adalah seorang yang tidak pilih kasih. Seolah-olah baik, namun sebenarnya ini adalah sebuah jebakan Batman untuk menempatkan tekanan pada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus tidak punya pilihan lain. Dan dia harus menjawab pertanyaan yang mereka ajukan. Kalau Tuhan Yesus tidak menjawab, maka sebenarnya itu menjadi indikasi bahwa Tuhan Yesus tidak berbeda dengan guru-guru yang lain. Namun dari pertanyaan mereka sebenarnya jawabannya adalah ya atau tidak. Saudara, ini adalah sebuah jebakan Batman yang luar biasa. Karena kalau Tuhan Yesus menjawab ya, maka orang-orang Herodian pasti senang. Namun kelompok murid-murid orang Farisi dan juga orang Yahudi akan menganggap Tuhan Yesus menghina Allah. Namun kalau Tuhan Yesus menjawab tidak, maka kelompok orang-orang Herodian ini akan menganggap Tuhan Yesus sebagai seorang pemberontak. Meskipun di satu sisi mungkin Tuhan Yesus akan mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Saudara, menariknya Tuhan Yesus tidak hanya menjawab iya dan tidak. Tuhan Yesus meminta koin yang dipakai untuk membayar pajak kepada kaisar. Ia meminta kepada para penanyanya. Artinya apa? Ini bukan milik Tuhan Yesus. Ini adalah milik para penanyanya. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Ini gambar dan tulisan siapa?" Mereka langsung bilang, "Gambar dan tulisan kaisar." Artinya apa? Sekalipun mereka tidak mau membayar pajak kepada pemerintah, bukankah koin itu tetap berada di dalam tangan mereka dan bukankah mereka tetap menggunakannya? Artinya apa?
Kalau mereka menggunakannya, mereka menikmati koin tersebut dan apa yang bisa dibeli oleh koin tersebut, maka sudah sewajarnya mereka itu membayar pajak kepada pemerintah. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus bukan hanya menekankan hal tersebut, tapi Tuhan Yesus mengkaitkan kewajiban membayar pajak dengan sebuah kewajiban kepada Allah. Saudara, menarik sekali, William Barclay pernah mengatakan seperti ini. Kegagalan dalam kewarganegaraan yang baik juga merupakan kegagalan dalam kewajiban Kristen. Artinya apa, saudara? Apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang menjadi quotation yang baru saja tadi kita sama-sama dengar, mengingatkan kita bahwa kita itu punya dua kewarganegaraan. Saudara, huruf Mandarin menjelaskan dengan sangat baik. Wang, yang artinya raja, pemimpin dari sebuah negara, dan Chu yang artinya Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di sebuah negara, kita wajib melakukan segala kebijakan yang sudah dibuat oleh raja atau pemimpin negara kita. Namun saudara, jangan pernah melupakan atau jangan pernah memisahkan bahwa ketaatan kita menjadi warga negara yang baik itu terlepas dari ketaatan kita terhadap Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika kita taat kepada pemimpin negara kita, ketika kita menjadi warga negara yang baik dengan melakukan segala kebijakan yang diharuskan, maka sebenarnya itu semua harus dilakukan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan kita yang adalah Chu. Kewajiban kita terhadap pemerintah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, sudahkah kita menjadi warga negara yang baik? Sudahkah kita menjadi pribadi yang mengusahakan kesejahteraan bagi negara di mana Tuhan menempatkan kita dan penempatannya tidak pernah salah? Saudara, mari jadilah warga negara yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini bersatu hati. Kami mau berdoa menyerahkan diri kami. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengusahakan kesejahteraan bagi negara kami, Indonesia. Ampuni kami mungkin jika selama ini kami belum pernah atau kami belum mau mendoakan bangsa dan negara kami. Namun Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami mau menjadi warga negara yang baik sebagai bentuk ketaatan kami, kecintaan kami terhadap Tuhan. Tolong kami menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisinya saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.